Halo, kembali lagi di Membahas United episode 6. Hari ini kita mau review kemenangan kita atas Arsenal. Ya, walaupun menangnya adu penalti ya, dia menang. Dan walaupun menangnya adu penalti, dia menang. Ya, gitulah. Jadinya hal yang paling kita harus highlight dari kemenangan tadi malam adalah Bayindir. Bayindir banyak melakukan save tadi malam, terutama di babak kedua. Gimana? Mari kita review. Kita mulai dari statistik yang resmi ya. Statistik yang resmi. Kita mulai dari susunan pemain dulu. Arsenal turun dengan 4-3-3. 3-3 ya. David Raya, Julian Timber, 4 backnya Julian Timber, William Saliba, Gabriel, Lewis Kelly. Karena Calafiori cedera. Kalau nggak ada Calafiori, back kirinya. Terus Martin, gelandangnya 3, Martin Odegaard, Jorginho, sama Merino. Merino ini nggak tahu dari mana asalnya. Baru 3 strikernya itu ya, karena Saka nggak ada kan, Saka kan cedera. Sayap kanannya itu Gabriel Jesus, Kai Havertz, sama Gabriel Martinelli. Martinelli, Gabriel juga ya G-nya tuh, atau Oke. Terus di kita di MU dia turun dengan formasi kebesarannya abang kakanda baginda Ruben Amorim, 3-4-3. Seperti yang dibilangnya di konferensi pers sebelum pertandingan, Altay akan bermain. Ya, Altay Bayindir yang main. 3 backnya itu udah paten nih, udah pakem nih 3 backnya. Udah dia aja nih yang main nih kayaknya. Delik, Harry Maguire, Lisandro Martinez. 3 itu aja kayaknya. Udah berapa pertandingan dia aja nih yang main. Kayaknya udah percaya betul nih si Amorim sama 3 ini. Wingback kanannya Mazraoui, wingback kirinya Dalot, tengahnya Maino Ugarte. Maino Ugarte ini mainnya bagus ya. Maino itu menyerang, bertahan, Ugarte itu bertahan, menyerang juga. Terus 2 second strikernya biasanya kan Ahmad Bruno, baru depannya Højlund kan. Pertandingan ini nggak Ahmad yang main, nggak starter. Alejandro Garnacho yang starter. Terus apakah Alejandro mainnya di kiri jadinya Bruno main di kanan gitu kan? Alejandro biasanya di kiri kan? Enggak, Alejandro main di kanan tetap. Mantap kan? Oke. Terus kita masuk ke statistik tembakan ada 26 berbanding 7. 26 tembakan Arsenal. MU cuma 7, salah satunya gol. Terus tembakan ke arah gawangnya ada 7. Jadi dari 26 tembakan itu cuma 7 yang ke arah gawang. Itu berarti 30%. Ya. 6 bagi 3 8. Belum sampai 30% berarti. Nggak sampai 30%. Sementara MU 7 tembakan 4 ke arah gawang. Hampir 50%. Penguasaan bola. Nah, ini kembali nih penguasaan bola kita bahas. Di episode sebelumnya kita review tentang Arsenal versus Newcastle ya kan. Itu Arsenal 70% penguasaan bolanya kan. 70 banding 30. Di sini di pertandingan tadi malam 71 banding 29. Yang betul-betul Guardiola ya, wannabe kali ini Arteta ini. Tiki-taka. Operannya 656 dengan akurasi 87%. Mantap akurasinya. Sementara di MU operannya cuma 291 dengan akurasi 69%. Lebih rendah dibanding akurasinya Arsenal. Oke, mungkin karena memang karena mainnya tiki-taka itu jadi operannya itu akurasinya bagus. Tapi kalau ditengok kalau di Sporting itu memang tiki-taka juga.
Tiki Taka direct forward dia. Ya, MU belum jadi ya kan. Oke, kita lanjut ke statistik berikutnya, pelanggaran. Nah, pelanggaran nih kalau kalian tadi malah nonton, kalian geram sendiri. MU melakukan pelanggaran 25 kali. Arsenal melakukan 10 kali. Tahu kalian kenapa bisa 25 kali? Yang ketarik gini jatuh, yang kesenggol gini jatuh. Ada Bruno dipijak sama Gabjes sampai akhirnya Gabjes yang cedera. Gabjes emang sebelum berapa menit yang lalu cedera. Habis itu memijak, habis itu tabrakan sama Bruno, terpijak sepatunya Bruno. Tidak pelanggaran, tapi Gabjesnya cedera. Kartu kuning. Kartu kuningnya 2 Arsenal. MU 4. Lisandro, Bruno, Harry Maguire, Ugarte, dan Diogo Dalot. Diogo Dalot tadi kartu yang kedua. Kartu merah dia jadinya. Jadi kartu kuningnya dia dikurangi. Offside. Nah, offside-nya berimbang ya. 5-4. 5 ini salah satunya ini ada yang jadi gol. Tendangan sudut. Ada yang jadi gol tapi jadi offside. Martinelli. Tendangan sudut 12. Tidak ada gol. Karena gol yang Arsenal ini juga bukan dari situasi tendangan sudut, situasi free kick. Habis kartu merah Dalot nih golnya nanti. Nah, kita bahas ya. Tendangan sudut MU cuma 2. 2. Oke, kita bahas. Tadi kita udah bahas berdasarkan statistik dari Reuters ya. Sekarang kita bahas statistik dari kita sendiri, yang kita catat sendiri. Pertandingan itu berjalan membosankan ya semua. Jadi mungkin siapapun kita yang nonton, kita fans MU, fans Arsenal, atau mungkin fans Chelsea, fans Liverpool yang nonton juga bilang itu pertandingan membosankan kalau babak pertama. MU main setengah lapangan, 5-3 di sini, 5-4-1. Jadi main setengah lapangan MU. Bertahan, parkir pesawat. Peluang pertama itu Kobe Mainu, menit ke-20, tendangannya mendatar dari luar kotak penalti. Ditangkap sama David Raya. David Raya di sini mainnya bagus ya. Dia main apa namanya? Jadi extra man gitu. Jadi di build up dia jadi bukan sekedar jadi kiper, dia jadi extra man di 4 back. Jadi kayak ada tambahan lagi sini. Backnya jadi naik. Jadi back sayapnya tuh di depan. Jadi extra man di tengahnya. Karena ada Viraya naik. Mungkin itu yang membuat akurasi operannya bagus. Dan memang akurasi operannya David Raya bagus. Jauh lebih bagus dari Bayindir. Jauh kali. Oke, David Raya main sebagai tengahman. Baru itulah tadi seperti aku bilang tadi, Martinelli offside. Jadi di sini posisinya kalau ditengok itu di siaran ulang ya, bolanya itu hasil pergerakan dari Timber, Odegaard, Jorginho gitu. Nah, jadi akhirnya ketika di umpan colok ke depan itu Hapet sama Martinelli itu di depan gini berjajar. Maguire di depan, di tengah-tengah. Tapi Martinelli udah offside ya. Nah di situ waktu dia offside gitu bolanya kena Maguire. Nah terus Martinelli tendang aja gol. Tapi linesman udah angkat offside ya. Jadi dia berkilah kan bolanya kena Maguire gitu. Nah kalau gitu berarti hitungannya kan gitulah ya. Berarti kan bolanya buangan Maguire gitu lah kan. Tapi enggak, karena sebelum diumpan dia udah di offside. Baru berapa menit kemudian Gabriel Jesus tabrakan dengan Dalot atau Martinez lupa, cedera, sakit kakinya kan. Main lagi terus dia ikut bantu pertahanan. Bruno di luar kotak penalti dapat bola track ball kan, hampir dihajar Bruno, dikontrol, terpijak soal sepatu Bruno, jadi lepas dan tidak pelanggaran. Tapi Gabjes terkapar di kotak penaltinya Arsenal, cedera. Terus Bruno protes ke wasit membawa sepatunya yang terlepas. Wasitnya Andy Bradley ya, Pak?
Andy Bradley atau lupa. Itu aneh kali wasitnya. Aneh kali wasitnya. Tapi entahlah ya. Nggak usah bawa-bawa salah-salahan wasit lah, nggak enak. Jadi dibanting Bruno sepatunya gini. Duang, dibantingnya ke rumput, kartu kuning, anggaran. Habis itu menit ketiga 9 itu langsung Sterling masuk. Aku aja nggak tahu Sterling main di Arsenal. Baru tahu aku. Tahu Sterling main di Chelsea. Main di Arsenal rupanya dia. Baru tahu aku. Masuk dia. Nggak nggak begitu nggak begitu banyak apa namanya, Andrew Madley namanya, Madley maksudnya nggak begitu besarnya perlu impactnya ya, si Sterling ini di sayap kanan. Pokoknya aja parkir bus lah, nggak ada yang babak satu nggak banyak hal yang bisa diceritakan lah selain Sterling offside atau apa gitu, nggak banyak. Lisandro juga kartu kuning. Lisandro kartu kuningnya kenapa ya? Nekel siapa lupa. Terus Diego jadi pas babak kedua mulai, Diego Dalot sama Mazraoui itu tukar side. Diego Dalot bek kanan, Mazraoui bek kiri. Mungkin untuk mengatasi agresivitasnya Sterling ya. Sterling dia main bola-bola pendek dan dribble pendek itu. Nah, itu dia bawa kayak gitu dia. Jadi mungkin Mazraoui ditempatkan di situ supaya mengatasi itu. Nah, ternyata Dalot di kanan itu menghadapi dua orang yang aktif juga, backnya Lewis Skelly dan Martinelli. Di kiri dia dibantu sama Bruno. Di kanan Garnacho nggak terlalu rajin turun pada saat itu, jadi lepas si Skelly ini menit 49 ditekel sama Dalot, hampir cedera tuh Skelly, kartu kuning 49 ya kan. Terus nggak lama menit 52 Garnacho asis ke Bruno. Jadi hasil sapuan backnya itu nggak sempurna, diambil sama Garnacho langsung dari setengah lapangan, dibawa lari sampai ke ujung kotak penalti. Højlund dari sini, dia di ujung kotak penalti, Højlund dari sini, Bruno di ujung, udah pada ke Bruno tiang jauh, ala tiang jauh, ala Cleverley, astagfirullah, ala Cleverley, ya Allah, kok bisa aku bilang Cleverley. Terus jadi gini, salah satu penyebab Arsenal nggak berkembang permainannya itu selain pertarungan di tengah, yaitu Maguire bagus sekali mainnya di babak pertama, babak kedua juga kan. Tapi menit 53 Maguire nyundul bola ke arah Havertz, jadi bolanya disundul ke arah Havertz, jadi Havertz tendang untung ke langit. Menit 55 Kobe Mainu kartu kuning. Ya gitulah. Menit 55 Kobe Mainu kartu kuning. Nekel siapa ya, lupa aku. Baru menit ke 61 Dalot ini tahap apa aja emang. Bola 50-50 ditekel lah dua kaki gini. Dua kaki. Jatuh campak-campak. Kartu kuning kedua, merah, habis. Jadi kayaknya memang nggak ada VAR ya. Kayaknya nggak ada VAR, memang nggak ada uji VAR. Memang nggak pakai VAR kayaknya. Di situ pas kartu merah itu si Arteta kena kartu kuning juga. Kartu kuning juga. Nah, dari situ free kicknya itu ke tengah, ke samping, akhirnya terjadi scrimmage. Gabriel tuh nendang dari dalam kotak, kena kakinya Delik, pantulan jadi gol. Menit 70, nah di sini baru mulai kisruh.
Nah, semalam aku bahas tentang Liga Indonesia yang kisruh ya. Ternyata Liga Primer juga ada yang kisruh. Tapi kisruhnya nggak sampai bawa pemain, nggak sampai bawa penonton masuk dan pemain cadangan masuk ya. Dan nggak sampai pukul-pukulan juga, cuma tolak-tolakan, nonton tanduan aja. Eh, si Kai Havertz itu jatuh di kotak penalti. Menurut wasit kan emang gak ada VAR ya. Menurut wasit itu dijatuhkan oleh Maguire. Padahal kalau tengok siaran ulang berapa kali, Havertz itu nempelin kakinya ke kaki Maguire. Maguire narik kaki padahal. Jatuh. 70. Maguire cedera apa kartu kuning. Nggak terima Maguire kan. Teriak-teriakinnya si Havertz. You cheating bastard, you cheating shit houses, you cheating house gitu kan. Dari tolak-tolakan, tarik-tarikan. Sampai akhirnya Ugarte dicekek. Ada tuh fotonya tuh, Ugarte dicekek. Lama Ugarte ditanduk, Havertz tercampak sama Garnacho ditolak-tolakan lah, rame-rame lah. Jadi terakhir kartu kuning. Jadi Gabriel sama Havertz juga kartu kuning, Maguire kartu kuning, Havertz juga kartu kuning. Ya lucu, ada Gabriel tuh berusaha nahan Maguire, agak tegar. Maguire baru naik kayak gaban gitu, besar kali. Jadi penalti kan, ya, penaltinya yang ngambil Odegaard. Dan apa yang terjadi? Tidak gol. Dan nendang ke arah kiri kiper, ke arah kanan dia berarti tidak gol. Dia kaki kiri lah ya, kaki kiri ya, Odegaard ya. Dan nendang ke arah kanannya, tidak gol. Tidak gol. Di situasi unggul jumlah pemain, si Arteta memasukkan Declan Rice mengganti Mikel Merino. Jadi gelandang ganti gelandang, tapi Declan Rice ini lebih menyerang dibanding Merino. Jadi awalnya kan Merino cover Bruno gitu kan, cover Merino, cover Garnacho. Nah ini udah Garnacho jadinya bek kanan ya, jadi emergency bek kanan dia. Jadi bek kanan deh. Jajar di 5 back tuh dia yang paling kanan. Rino masuk Declan Rice. Nah Declan Rice ini memang hampir ya, main berapa menit aja langsung Declan Rice ini 72 masuk Declan Rice. 76 menit 76 langsung ditepis. Menit 9 juga nggak salah ada juga dari tepis. Jadi dari kepala pergerakannya itu aja memang mengeri Declan Rice nih. Mungkin kalau dihitung-hitung mungkin dia udah bisa hat-trick ya. Bahkan menit 120 dia nendang tendangan dari luar kotak penalti. Untung out. 120. Declan Rice. Oke, terus tadi menit ke, jadi kan skornya hampir sama ya. Nah, MU ganti pemain tiga orang main masuk. Amad Diallo gantiin Garna, Kobe Mainoo diganti Toby Collier, baru Joshua Zirkzee diganti Højlund. Ini 80-an lebih, 80 berapa, 87. Havertz one on one dengan Bayindir. Ke langit. Jadi menit 90 plus sudah siapa yang nyetak gol menang lah ini kan. 92 dapat corner Arsenal. 92 juga cornernya itu balik ditembang sama Timber. Itu bukan ini ya, bukan corner ya, tapi peluang depan kotak penalti itu nggak ada yang cover dan melebar. Di 93 Rice, lagi Rice ditepis. Di 94 Ahmad yang offside, hampir aja offside pula. 95 kan tambahan waktunya 90 tambah 7 ya, 95 Arsenal dapat corner lagi. Di 90 tambah 7 hampir menang. Bruno malah dibuang-buang bolanya, dapat corner masalah tuh. Jadi pertandingan lanjut sampai ke extra time. Nah di extra time Trossard masuk menggantikan back kirinya. Back kirinya ditarik masuk striker. Tahu unggul pemain kan. Nah MU gitu juga, Ugarte dikeluarkan, masuk Malaysia. Malaysia masuk.
Jadi back kirinya Malaysia, back kanannya Mazraoui. Mazraoui Malaysia lah yang masuk. Baru menit, jadi kan hitungannya nol lagi ya. Menit kelima itu Arsenal dapat corner lagi. Corner aja, tapi nggak terlalu berbahaya kayak yang pertandingan pertama-tama itulah. Menit 10 pertama, ya start yang pertama, Timber keluar, masuk Thomas Partey. Back kirinya, back sayap. Hampir aja gol kalau nggak diselamatkan Delik. Tuh Trossard tuh hampir nyetak gol. Udah depan gawang. Carilah nanti tuh penyelamatan Delik. Trossard sampai tercampak-campak. Ke 11 Bruno dari setengah lapangan, bolanya tinggi, di back passnya ke belakang ke Bayender, tinggi bolanya, gila. Pada ke 13 siapa keluar, Harry Maguire cedera pula lawak nih, masuklah Euro. Udah debar-debar juga kan Euro main kayak mana. Baru di extra time kedua, Joshua Zirkzee dapat bola serangan balik cepat, hampir gol, tapi rupanya tidak berhasil. Tidak berhasil kan, hampir gol. Menit ke 17 akhirnya kita bisa lihat Amorim tersenyum. Biasanya nggak pernah lihat dia tersenyum di pitch ya, biasanya nengoknya di konferensi pers. Di pitch tuh nengok dia tersenyum. Tuh jarang-jarang. Jorginho keluar, masuk Kieran Tierney rupanya masih main dia. Kira udah nggak lagi. Tuh kok terang kali. Baru menit ke 28 atau 18 atau 118 itu formasinya agak aneh. Toby Collier yang dari tadi main di tengah terus. Toby Collier ini bagus ya mainnya ya, lupa aku menghalaknya. Ketika dia masuk itu dia mengisi posisi Bruno di belakang. Dia jadi second striker dan naik turun sangat kali. Jadi waktu menit 118 ini formasinya agak aneh. Lisandro Martinez jadi striker sama Ahmad, second strikernya sama Ahmad dan Zirkzee di belakangnya. Lisandro Martinez paling depan. Collier jadi bek kanan, sama Mazraoui jadi center back kiri. Karena untuk mengatasi agresifnya si juga, si Sterling dia walaupun katanya banyak kali kayak Anthony gitu, tapi agresif, berbahaya juga. Menit 30 nih, 120 dapat corner Arsenal. Gila nggak tuh, debar lah, hampir aja. Tapi terus bola ininya hampir aja kejadian kayak Liverpool tahun lalu. Jadi bola pantulnya dikejar sama Ahmad. Rupanya nggak dapat sama Partey, diarahkan ke Rice dari luar kotak, diajar sama Rice, untung out. Dan penalti. Lama kali nggak nonton penalti ya kan. Penalti pendang pertamanya MU, Bruno gol. Pendang pertama Arsenal, Odegaard gol juga. Enggak, kalau nengok tendangannya ke arah mana nanti cari sendiri ya golnya ya. Dan yang keduanya Ahmad gol. Jadi bukan sekedar gol ya, ini MU tercatat 5 kali mencetak gol. 5-5-nya ini si David Raya salah gerak semua ya. Bola ke kanan dia ke kiri, bola kanan ke kiri, dah kanan terus gitu. Baru benang kedua Arsenal, Kai Havertz, dan tidak gol. Arahnya sama kayak tendangannya Odegaard tadi di tepi. Memang nggak harinya Kai Havertz lah. Baru benang ketiganya Euro,
Euro juga gol. Euro. Kalau ada Maguire, harusnya Maguire yang ketiga nih. Undang ketiga Arsenal Declan Rice, ya gol lah pasti ya. Undang keempatnya Lisandro, gol juga. Undang keempatnya Partey nendang ke tengah, bangke juga. Lalu undang kelimanya Zirkzee. Zirkzee gol dan kita pun menang. Hal yang perlu di highlight di sini ialah kecemerlangan Bayindir ya. Bayindir cemerlang. Walaupun selama ini kiper kedua gitu kan, tapi berhasil dia jadi man of the match lah paling enggak di pertandingan tadi malam. Jadi Havertz itu kayak kena karma karena diving, jadi terus sial terus panjang pertandingan. Tapi di sini sebagai fans MU juga mau mengucapkan hal simpati ya ke istrinya Kai Havertz yang di DM oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan, ya tidak bertanggung jawab lah, nggak usah sebut namanya, yang isi DM-nya itu kurang lebih kalau bahasa Indonesianya, semoga kau keguguran, miscarriage. Jadi mungkin rupanya istrinya Kai Havertz lagi hamil, dibilang Kai Havertz itu beban dan semoga kau keguguran gitu kalau bahasa Indonesia. Tuh, kita tidak mendukung hal-hal seperti itu ya guys. Kita fans bola, kita cuma mencaci performan saja, tidak mencaci ke luar-luar ya, karena pribadi itu tidak benar ya guys. Havertz ini sebenarnya nggak jelek-jelek kali ya kan. Dulu sama Thomas Tuchel juara champion orang nih, sama Mason Mount kita tuh, sama Timo Werner Tottenham. Bisa champion orang nih sama Tuchel bertiga. Apalah hebatnya. Apalagi kita bahas beberapa berita. 10 pemain MU berhasil lolos dari siksaan 60 menit. Lebay. Ruben Amorim temukan karakter Man United kala tumbangkan Arsenal di Piala FA. Nasib Zirkzee disorot. Atau lah kalian kalau kata-kata kayak gini pasti tribun berarti. Pasti tuh. Arsenal diledek meme usai disingkirkan MU dari Piala FA. Taktik corner, 12 corner. Nah ini detik nih, agak bola net. Singkirkan Arsenal dari Piala FA, bukti Manchester United ada kemajuan. Iyalah. Ya betul lah. Kadang-kadang nengok orang-orang yang apa-apa gini, lebay kali. Bayindir cetak rekor baru apa? Bayindir menjadi penjaga gawang Premier League pertama yang tercatat menyelamatkan adu penalti di waktu normal dan adu penalti dalam satu laga FA Cup. Bruno Fernandes menjadi pencetak gol terbanyak di FA Cup sejak debutnya pada Maret 2020, sejajar dengan Kevin De Bruyne. 17 gol. Wow. Betulnya nih. Pencetak gol terbanyak 17 gol. Arsenal telah kalah 5 dari 6 pertandingan FA Cup terakhir mereka. Dan untuk pertama kali tersingkir di putaran ketiga. Wow. Martin Odegaard menciptakan 10 peluang dengan XA-nya 2 dalam pertandingan Manchester United dan menjadi rekor terbanyak. Ya, kebetulan strikernya Havertz saja. Kalau strikernya Haaland mungkin. Strikernya Haaland ya di timnas ya. Pertandingan ini adalah pertemuan pertama Arsenal dan MU di FA Cup yang berlanjut ke perpanjangan waktu sejak 2005. 2005 sih ada yang belum baru lahir kan.
Oke, kita lanjut ke berita berikutnya. Sialnya Arsenal sudah keok, Jesus pun cedera. Oke. Oke. Sementara itu dulu reviewnya. Intinya kita sebagai fans MU boleh senang, boleh berbangga, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai berlebihan lah gitu. Ya kita, we are Man United, we do what we want, ya betul. Tapi jangan kayak gitulah. Apalagi kayak ini yang orang-orang yang nggak bertanggung jawab yang menyerang istrinya pemain bola, itu sangat tidak bertanggung jawab ya. Orang-orang kayak gitu sangat tidak layak. Oke, apalagi pertanyaan berikutnya kita akan pertanyaan berikutnya. Kok ada pertanyaan berikutnya? Nggak ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya kita akan melawan Southampton hari Jumat tanggal 17 dini hari, 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Berarti jam 8 malam di Manchester. Kan 7 jam jaraknya bedanya. Kalau di Manokwari Papua berarti jam 5 pagi ya. Berarti di Bali jam 4 pagi waktu Indonesia Tengah. Oke lah, sekian dulu review kita untuk Arsenal versus MU. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Siapa tahu ada salah-salah ngomong, jadi dikoreksi untuk jadi bahan diskusi juga. Oke ya. Salam membahas United. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.